Baru saja Nabi Muhammad bangkit, ini padang mahsyar Jibril, betul ya Rasulullah. Umatku di mana? Ya Rabbana, yang ditanyanya duluan kita, Pak. Umatku di mana? Aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad sudah dikelilingi oleh malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa. Di luar ada beberapa malaikat menanti. Hai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat Nabi Muhammad akan dicabut nyawanya, Nabi Muhammad merasakan sakitnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, hai malaikat maut, ini yang kematian itu? Iya ya Rasulullah. Sakit ya? Benar ya Rasulullah. Hai umatku, hai malaikat maut, apakah seluruh umatku akan merasakan kematian seperti aku rasakan sekarang? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, ya Allah, cabutlah inti kesakitan yang akan dialami oleh seluruh umatku dalam kematian mereka, dan berikan seluruh inti kesakitan itu dalam kematian mereka kepada saya hari ini ya Allah, agar saya memikulnya, lalu kematian mereka nanti tidak seberat yang saya rasakan ya Allah. Bahkan kematian kita Rasul pikirkan agar kita tidak tersangat menderita, Pak. Sakit-sakitnya umat Nabi Muhammad yang soleh-soleh menuju kematiannya, orang-orang beriman yang sakaratul maut, itu sakit yang inti sakitnya sudah dicabut oleh Allah berkat doa Nabi Muhammad, dan seluruh rasa sakit itu diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi meninggal dalam memikul rasa sakit yang paling dahsyat itu. Allahu Akbar. Demi cintanya kepada kita, biar sakit yang paling sakit dari kematian beliau yang pikul demi meringankan kematian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini cinta hamba-hamba Allah. Adakah yang lain? Ada. Saat beliau dibangkitkan nanti di padang mahsyar, beliau dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata malaikat Jibril sudah ada di sampingnya, dan Nabi Ibrahim sudah mengenakan jubah kemuliaan dan kehormatan. Baru saja Nabi Muhammad bangkit, ini padang mahsyar Jibril, betul ya Rasulullah. Umatku di mana? Ya Rabbana, yang ditanyanya duluan kita, Pak. Umatku di mana? Aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana? Pernah Bapak ketemu Rasulullah? Pernah Bapak berinfak sebesar gunung Uhud emas sehingga Rasulullah merasa Bapak ini sangat berjasa bagi Islam, sehingga Rasulullah perhatikan Bapak? Tidak pernah. Tapi Bapak Ibu dipikirkan beliau. Aina ummati? Umatku ada di mana? Di mana umatku? Yang dahsyatnya wahai Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW tidak mau beranjak dari padang mahsyar. Padahal beliau sudah boleh membuka pita surga dan masuk dulu surga duluan. Nunggu umatnya yang masuk, beliau bersenang-senang sambil melihat pemandangan layar tancap istilahnya tentang pemandangan padang mahsyar. Bisa Nabi bersenang-senang, tapi Nabi tidak mau. Nabi di padang mahsyar dulu. Ngapain? Ikut membantu proses umatnya yang akan mengalami hisab di padang mahsyar. Wahai hamba-hamba Allah, Nabi Muhammad SAW saat seluruh jin dan manusia, makhluk-makhluk manusia dan jin yang pernah ada di padang mahsyar sejauh mata memandang sudah putus asa, bilalah acara akan dimulai? Kapankah acara dimulai? Berhari-hari tidak ada malam panas yang terik luar biasa membakar, membuat ubun-ubun ini menggelegak, keringat keluar seperti akan menenggelamkan tubuh. Mereka seluruhnya sudah putus asa, tapi acara belum tahu kapan dimulai. Mereka akhirnya berembuk. Mereka berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menggeleng, saya tidak bisa bantu kalian. Saya sudah bermaksiat dulu kepada Allah. Hari ini saya tak tahu selamat atau tidak. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Dia adalah bapaknya para nabi. Maka pergilah manusia dan jin berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, minta maaf, saya dulu pernah bohong ketika hidup di dunia. 3 kali saya bohong, dan saya ragu apakah hari ini saya selamat atau tidak. Jangankan buat nolong kalian, saya pun hari ini gak ada jaminan selamat atau tidak. Minta maaf, saya tak bisa bantu kalian. Pergilah kepada Nabi Musa. Dia adalah kalimullah, kawan bicaranya Allah. Mintakan agar Musa yang memohon kepada Allah agar acara padang mahsyar ini dimulai. Jin manusia pun mencari di mana Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, saya dulu pernah membunuh orang ketika saya hidup di dunia. Hari ini bagaimana nasib saya tak tahu.
Jangankan untuk menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian, untuk kalian kepada Allah. Nasib saya pun hari ini tak tahu. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah manusia suci, dia adalah Roh Allah. Datang kalian kepadanya, mohonkan kepadanya agar acara dimulai di padang mahsyar ini. Sambil pergi Nabi Musa berkata, wa nafsi, andai diriku. Sampailah umat jin manusia berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, saya tak punya wewenang sama sekali untuk menolong kalian hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, saya tak bisa bantu kalian. Pergilah kalian kepada Khatamul Anbiya wal Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong jin dan manusia numpuk di depan Nabi Muhammad memohon dengan air mata yang bercucuran. Nabi Muhammad berkata, seluruh nabi dan rasul di dunia punya doa pamungkas yang mereka telah mintakan seluruhnya. Saya tahan doa itu untuk umatku nanti di hari kiamat. Ketika datang jin dan manusia ke hadapan Nabi, Nabi berkata, saya yang diberi oleh Allah wewenang untuk membantu kalian hari ini dengan asy-syafa'atul kubra. Sayalah orangnya yang diberi wewenang. Doa yang harusnya Nabi pindahkan di dunia, Nabi tahan untuk kita di akhirat, Pak. Dan Nabi pun berdoa, aku sujud kepada Allah, tenggelam dalam sujud yang panjang dan lama. Allah dari balik tirai gaib berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, kau mau apa katakan, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad memohon, ya Allah, mulailah acara di padang mahsyar ini ya Allah, biar jelas siapa yang akan menjadi ahli surga, biar dia menikmati janjimu surga yang abadi, dan biar jelas siapa yang menjadi ahli neraka. Karena orang-orang narkoba di padang mahsyar itu sendiri sudah berkata, kalau memang ada neraka, biarlah kami lebih masuk neraka daripada di padang mahsyar yang tak jaleh kuah. Dia pikir neraka lebih ringan, Pak. Lalu dia minta, biarlah masuk neraka kami daripada di sini tersiksa, terpanggang, panas, berdiri terus, tidak bisa duduk, tidak bisa istirahat. Dia pikir neraka akan lebih ringan daripada itu. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami masuk neraka daripada di padang mahsyar ini. Akhirnya Nabi yang sujud pada Allah, dan Nabi pun berkata, ya Allah, mohon dengan keagunganmu, acara dimulai ya Allah padang mahsyar ini. Itulah dia asy-syafa'atul uzma. Maka acara pun dimulai. Terbelah langit, para malaikat turun berduyun-duyun, tinggi-tinggi, gagah-gagah, perkasa-perkasa. Mulut mereka diam dan terkatup, mata mereka tegang, membuat barisan yang mengerikan dan menakutkan. Sementara jin dan manusia bagaikan kutu-kutu di kaki mereka. Para malaikat yang jumlah banyak, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun tetap dalam di balik tirai gaib, sehingga hamba-hamba Allah yang kami muliakan, acara pun dimulai. Bapak Ibu tahu, setelah acara dimulai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusul umatnya yang berangkat menembus padang mahsyar tanpa hisab. Jadi mereka langsung, ini padang mahsyar, ini gerbang. Gerbang ini di sini terang benderang karena ada mataharinya, sementara di sini gelap gulita. Mereka pun berjalan. Yang beriman mengeluarkan cahaya seluruh tubuhnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar rumah, dan seterusnya. Ada yang cahayanya sebesar kuku. Tapi orang munafik sama sekali tidak ada cahaya, sehingga mereka lambat berjalan di sini. Orang-orang beriman dengan singkat sampai di tepi jurang. Ini neraka jahanam. Ini neraka jahanam. Dan ini ada titian. Masing-masing orang akan meniti titian itu dengan namanya ada di situ. Si fulan titiannya hanya sebesar 60 cm. Si fulan hanya 1 meter. Si fulan 30 meter. Si fulan bagikan jalan tol, dan seterusnya. Masing-masing punya titian. Nabi Muhammad SAW langsung sampai di sana, tapi Nabi tidak mau masuk surga. Memang telah dibuka oleh beliau, telah diputuskan tali pita pintu-pintu surga, tapi Nabi tidak mau masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Saya mau tunggu umat saya dulu. Saya mau pastikan seluruh umat saya masuk dulu ke surga. Allahu Akbar. Dia ingin pastikan umatnya masuk surga dulu, dan Nabi Muhammad ingin menyaksikan dengan matanya siapa yang akan selamat, dan bagaimana dia bisa mendoakan langsung. Allah di ujung, Pak. Di ujung itu menurut Bapak enak di sana tuh. Ini titian di jembatan, ini jurang neraka jahanam, 70.000 tahun baru nyampe ke dasar ketika melayang dan jatuh. Sampai di sana itu, di seberang sana, Nabi Muhammad di situ. Menunggu beliau, Pak. Apalah salahnya menunggu dalam surga Firdaus, di mana istana yang maha indah, paling sempurna indahnya telah tersedia untuk beliau dengan segala kenikmatan yang tak terkata-katakan dengan bahasa. Tapi beliau tidak mau. Beliau menunggu di pinggir seberang sana.
Ngapain beliau di situ, Pak? Beliau menunggu kita. Di situ Nabi Muhammad angkat tangan. Ketika dia melihat umatnya sudah dekat dan ada yang sempoyongan, ada yang sudah hampir jatuh, dia langsung berdoa, ya Allah, itu umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Dan Nabi Muhammad memanggil-manggil, sedikit lagi, hai umatku, bertahanlah engkau. Pak, melelahkan tak terkira-kira. Nabi berkata ketika dirayu oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, engkau peduli enggak dengan saya nanti di hari kiamat? Kata Rasul, minta maaf Aisyah, dalam 3 keadaan tidak ada siapapun yang peduli dengan orang lain, termasuk saya tak akan peduli denganmu dengan siapa saja. 3 keadaan ini, 1 ketika hisab, yang kedua ketika ditimbangan, yang ketiga ketika di atas titian. Semua orang tidak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan perjalanan maha jauh dari seberang ini menuju seberang sana, titiannya, jembatannya mengerikan, sementara api neraka jahanam, lidah api neraka jahanam itu menjulur ke atas, menyambar-nyambar dan menarik-narik orang-orang yang ada di titian untuk ditarik ke dalam neraka jahanam. Sementara bergelayutan juga ada kail-kail raksasa yang tidak nampak dalam kegelapan berkelebat, dan ada yang tersangkut dicampakkan ke neraka. Dan kita berjalan dengan tantangan itu, Pak. Dari bawah jilatan-jilatan lidah neraka jahanam menarik, sementara dari atas adalah kelebatan palu-palu raksasa dan kail-kail raksasa untuk menghantam kita, tercampak dari jalan titian itu. Di sini kita betul-betul sangat berat, Pak. Amalan kita lah yang menentukan cepat nggak kita nyebrang. Ada yang menyeberang seperti kilat yang menyambar, ada yang menyeberang seperti angin yang bertiup, ada yang menyambar seperti kuda yang sangat kencang, ada yang berjalan ke sana berlari kencang, ada yang maraton, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergelayutan, kata Rasulullah. Tergantung amal kita di dunia. Dan ketika sudah dekat, Nabi pun berkata, wahai umatku, sudah dekat, bertahanlah engkau, sudah dekat. Nabi di situ, Pak, berapa banyak umatnya sejak beliau diutus sampai hari kiamat, dan Nabi nungguin itu, Pak. Nabi nungguin kita, lalu menolong dengan doanya, memotivasi kita, betapa cinta beliau kepada kita. Allahu Akbar, layak sekali kita mencintai beliau, wahai kaum muslimin. Beliau tidak pernah jumpa kita, beliau tidak pernah berutang jasa dan budi dari kita, tetapi beliau sangat care dan peduli dengan kita. Hamba-hamba Allah, Rasul ini kekasih Allah, Rasul ini kekasih Allah. Alam semesta bersalawat untuknya, seluruh malaikat bersalawat untuknya, tapi pedulinya beliau kepada kita tidak ada yang mampu menandingi. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, beliau sangat cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim.